Coba ingat satu momen ini. Kamu baru pulang sekolah, tas dilempar ke kasur, lari ke ruang tengah. Dan kalau kamu telat, film kartun favoritmu sudah mulai. Nggak ada rewind, nggak ada pause, nggak ada streaming ulang. Dan anehnya, justru karena itu, rasanya lebih berharga. Kita hidup di zaman di mana segalanya bisa didapat dalam 3 detik. Tapi ada sesuatu yang hilang, sesuatu yang susah dinamai. Bukan kemiskinan, bukan keterbatasan, tapi rasa. Rasa hadir, rasa nunggu yang nikmat, rasa hidup yang terasa nyata. Di channel ini, kita tidak sekedar bernostalgia. Kita akan membedah secara serius kenapa generasi yang tumbuh antara tahun 80-an hingga awal 2000-an membawa sesuatu yang tidak dimiliki generasi manapun sebelum atau sesudahnya. Di tahun 80-an dan 90-an, informasi bukan sesuatu yang datang menghampiri kamu. Kamu yang harus menjemputnya. Kamu harus ke perpustakaan, harus nunggu koran pagi, harus dengerin siaran radio dengan penuh perhatian, karena kalau ketinggalan, ya ketinggalan. Dan tanpa kamu sadari, itu melatih satu kemampuan yang sekarang jadi barang langka, kemampuan untuk benar-benar hadir. Ada penelitian psikologi yang menarik. Otak manusia merasa paling puas bukan saat mendapatkan sesuatu secara instan, tapi saat melewati proses untuk mendapatkannya. Para psikolog menyebutnya effort justification. Usaha yang kamu keluarkan membuat hasilnya terasa jauh lebih bermakna. Dan kita tidak sengaja melakukan itu setiap hari. Yang lebih menarik lagi, karena semua orang menonton acara yang sama, di jam yang sama, di channel yang sama, ada satu frekuensi sosial yang menyatukan. Besok paginya, semua orang di sekolah, di kantor, di warung, membicarakan hal yang sama. Kita punya titik temu. Sesuatu yang di era algoritma sekarang, sudah hampir mustahil terjadi. Sekarang saya mau bicara soal benda. Walkman, kaset yang harus diputar pakai pensil kalau kusut, majalah yang dibaca sampai lusuh dan dipinjam bergiliran. Sepatu yang dipakai sampai solnya copot, baru beli baru. Kenapa benda-benda itu terasa lebih hidup dari ribuan lagu di playlistmu yang bahkan tidak pernah kamu dengar sampai habis? Jawabannya ada di cara kita berhubungan dengan kepemilikan. Ketika kamu punya satu kaset, kamu hafal setiap lagu, setiap urutan, bahkan noise-nya. Kamu tahu persis di menit keberapa ada suara gesekan kecil. Itu bukan sekedar musik, itu memori yang terpatri. Tapi ketika kamu punya akses ke 100 juta lagu, tidak ada satupun yang benar-benar milikmu. Psikolog menyebutnya paradox of choice. Terlalu banyak pilihan justru membuat kita tidak menikmati apapun secara penuh. Desain produk era 90-an pun dirancang berbeda. Dibuat untuk bertahan. Dibuat untuk diperbaiki, bukan dibuang. Di video-video berikutnya, kita akan bedah satu persatu. Dari desain Game Boy yang sengaja bisa diganti baterainya, sampai kenapa baju seragam sekolah kamu dulu bisa diwariskan ke adik. Lalu datanglah awal tahun 2000-an. Warnet. Yahoo Messenger. HP Nokia yang bisa jatuh dari lantai 2 dan masih hidup. Ini bukan sekedar perubahan teknologi. Ini adalah salah satu transisi terbesar dalam sejarah peradaban manusia. Dan kita ada di garis depannya. Kita adalah generasi terakhir yang tahu bagaimana rasanya hidup tanpa internet. Dan kita adalah generasi pertama yang merasakan dunia ketika internet pertama kali menyala. Kita tahu cara membaca peta. Tapi kita juga bisa pakai Google Maps. Kita tahu cara bosan, beneran bosan, tanpa ada layar untuk melarikan diri. Tapi kita juga tahu cara scroll. Itu bukan kelemahan. Itu adalah perspektif ganda yang tidak dimiliki generasi sebelum atau sesudah kita. Kita adalah jembatan sejarah yang hidup. Channel ini bukan tempat untuk bilang zaman dulu lebih baik, karena itu tidak sepenuhnya benar, dan kamu tahu itu. Yang ingin kita lakukan di sini adalah sesuatu yang lebih dalam, menggali kembali kearifan dari cara hidup yang pernah kita jalani. Memahami mengapa perasaan-perasaan tertentu pernah ada, dan bagaimana kita bisa membawanya kembali dalam konteks hidup kita hari ini. Setiap minggu, kita akan bedah satu era, satu objek, satu perasaan yang hampir terlupakan. Karena masa lalu bukan tempat untuk lari dari sekarang. Tapi ia adalah cermin, yang kalau kita mau jujur menatapnya, bisa mengajarkan banyak hal tentang siapa kita sebenarnya. Selamat datang di zaman emas. Ini bukan nostalgia, ini arkeologi perasaan. Subscribe dan mari kita pulang, sebentar saja.